Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar materi baru di bab 4 dengan judul materi yaitu meliuk dan menerjang. Meliuk dan menerjang. Ya, kita masuk ke bab 4 ya. Nanti di bab 4 ini nanti ada pembelajaran tentang ide pokok, ide pendukung, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan sebagainya. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Simak baik-baik ya. Hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran di bab 4. Ya, ini adalah materi baru kita di bab 4 ini. Nah, di bab 4 ini dengan judul bab yaitu meliuk dan menerjang. Apa aja sih materinya, Pak? Ya, coba kita simak ya. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari bab 4, ini kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks. Kemudian yang kedua adalah berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nanti akan ada kegiatan diskusi. Kemudian yang ketiga adalah melakukan wawancara dan menuliskan laporan. Menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan. Apa adik Simba? A, itu apa? D itu di mana? K itu kenapa? C itu siapa? M itu mengapa, dan BA itu bagaimana. Jadi disingkat adik Simba. Oke. Kemudian yang kedua adalah mari kita perhatikan gambar berikut ini teman-teman ya. Mari kita perhatikan. Perhatikan gambar pembuka bab ini. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti ini? Contoh, ada yang bermain bulu tangkis, kemudian ada yang silat, dan ada yang menari. Oke, ada ya? Oke, ternyata ada. Kemudian yang kedua adalah sebutkan kegiatan yang dilakukan anak-anak dalam gambar tersebut. Ada silat, menari, dan bulu tangkis, bermain bulu tangkis. Ya, perhatikan judul bab ini yaitu meliuk dan menerjang. Nah, meliuk dan menerjang kegiatan mana pada gambar yang pada gerakan meliuk dan menerjang? Meliuk dan menerjang itu ada di penari dan pesilat, serta bulu tangkis juga bisa meliuk. Oke, di kegiatan yang pertama ini kita akan menyimak. Pada bab sebelumnya, kalian sudah belajar untuk menyimak berbeda dengan mendengar. Nah, berbeda dengan mendengar ya. Dalam menyimak, kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Kalau mendengar, udah. Kalau menyimak itu fokus. Nah, fokus, kemudian memperhatikan dengan apa yang didengar dan berusaha memahaminya. Ada beberapa cara untuk membantu kalian dapat menyimak dengan baik. Yang pertama, lihat dan perhatikan orang yang berbicara. Jadi kita lihat orang yang berbicara dan kita perhatikan. Dua, jangan sambil bicara dengan teman. Tidak boleh bicara dengan teman atau melakukan hal lainnya. Tiga, kalau perlu catat. Kalau perlu catat informasi yang disampaikan. Misalkan sekarang Pak Guru lagi menjelaskan, kalian kan sedang menyimak video. Nah, kalian boleh apa namanya? Menulis informasi penting seperti nama orang, nama tahun, dan sebagainya. Oke, tutuplah buku, lalu simaklah guru membaca dikenal karena menari dengan cermat. Oke, Pak Guru akan membacakan, kalian menyimak ya. Kalian di rumah bisa menyimak. Yang pertama, judulnya adalah Dikenal Karena Menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah.
Berikut dihimpun 5 desa yang dikenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Nah, ini paragraf pertama. Yang pertama adalah Indonesia itu memiliki beragam budaya, salah satunya adalah tarian. Kemudian tarian ini juga memiliki ciri khas di suatu daerah. Lantas apa Pak ciri khasnya? Coba nanti kita simak ya. Untuk kata yang di spotlight warna kuning, nanti kalian tulis untuk dicari artinya. Makna barunya apa? Maknanya apa ini? Tari maknanya apa? Ini ada memperagakan maknanya apa. Kayak yang pertama adalah, desa pertama adalah Desa Olehsari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Tari yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Para penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Ini ya, pertama tari, kedua memperagakan. Di desa mana yang pertama? Desa Olehsari. Selanjutnya, ini ya, teman-teman yang gambarnya ya di desa Olehsari itu. Jadi mukanya ditutup sama daun kelapa sambil membawa boneka untuk memperagakan membajak sawah. Oke, desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menerikan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan oleh kelompok itu namanya tari dadap. Jadi yang pertama di tari baris itu ada perorangan atau seorang, hanya satu orang saja, dinamakan tari jojor. Kalau kelompok namanya tari dadap. Ini ya, kata ketiga adalah menerjang. Nah, nih seperti ini teman-teman. Ini di Bali ya. Ini kalau sendirian, bawah belakangnya itu kalau kelompokan. Oke, selanjutnya adalah ada namanya Desa Barikin, Kalimantan Selatan dengan tari Baksa Kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Misalnya 1, 3, 5, dan sebagainya. Ini ganjil ya. Gerakannya meliuk-liuk. Nah, ini kata keempatnya. Meliuk-liuk menggambarkan seorang putri ini seperti gambarnya ya, yang sedang bermain di taman bunga. Tari Baksa Kembang sering dipentaskan di acara besar. Oke. Ini ya. Wah, ini 3 orang dari Kalimantan Selatan, namanya tari Baksa Kembang. Oke. Kata selanjutnya ini ya teman-teman ya, dipentaskan. Nanti kalian cari artinya. Kemudian desa keempat yaitu Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Nah, ini gambarnya ya, tari umbulnya ya. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai nih kata keenam, kemudian menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dan ilmu bela diri. Itu desa keempat ya. Ini katanya keenam adalah gemulai. Ini gambarnya tari umbul. Kemudian selanjutnya adalah desa terakhir, yaitu adalah Desa Gigieng di Aceh, tari sedati. Nah, fungsi tari sedati ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah. Ini untuk sarana dakwah mengembangkan ajaran Islam. Namanya adalah tari sedati. Dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan Syekh bersama para pembantunya. Ini ya, contoh tari sedati. Disarikan dan ditulis oleh Niputu Dinanti di travelkompas.com. Oke. Selanjutnya, setelah kalian menyimak, nah ini nanti kalian tulis di buku kalian ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah tari. Tari itu gerakan badan yang berirama. Nih sampai sini. Gerakan badan, tangan dan sebagainya yang berirama. Jadi berirama yaitu namanya tari.
Kedua adalah memperagakan, yaitu memamerkan. Ketiga menerjang. Menerjang itu artinya menendang, menyepak, atau menyerang, menyerbu. Oke, kalian nanti bisa ringkas, tidak perlu ditulis semuanya sampai koma yang pertama. Misalkan nih, nomor 1 gerakan badan, tangan dan sebagainya yang berirama, titik. Kemudian ini memperagakan, memamerkan. Itu boleh. Nih, kemudian kata keempatnya yaitu meliuk. Meliuk itu artinya berkeluk ke sisi atau gerak senam, penari dan sebagainya. Yang kelima adalah mementaskan, yaitu artinya memainkan sesuatu di panggung. Yang keenam yaitu gemulai, artinya lemah lembut. Nah, tentang gerak tubuh ya. Oke, itu adalah istilah-istilahnya. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Yang pertama adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di buku kalian. Sebutkan nama-nama desa. Tadi ya nama-nama desanya sudah ada. Berapakah jumlah penari? Ya, tadi barusan Pak Guru sudah bahas. Tari apakah yang menggambarkan seorang putri? Itu. Kemudian apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Itu di apa tadi? Dijawab. Ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Tuh, kalian nanti ya tarinya apa. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan soal ini di rumah. Ada 5 soal dan menulis. Ada 6 kosakata tadi ya teman-teman ya. Ada kosakata ini tari, memperagakan. Nanti kalian tulis tari, memperagakan, menerjang, meliuk, mementaskan, dan gemulai. Dan menjawab 5 soal ini. Oke, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru tutup dengan salam. Tapi sebelum Pak Guru tutup, yuk kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sesudah pembelajaran selesai. Ditutup dengan surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Selamat hari Jumat.